Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Aminah. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang konsep manusia dalam perspektif falsafah pendidikan Islam. Jadi dalam bab ini yang pertama langsung saja kita akan membahas tentang makna al-bashar, al-ins, dan al-insan. Jadi untuk yang pertama, al-bashar. Nah, jadi al-bashar ini secara bahasa artinya fisik manusia. Nah, jadi pengertian al-bashar ini dapat diartikan fisik manusia yang sudah diciptakan oleh Allah dari mata yang digunakan untuk melihat, kemudian ada uh, telinga digunakan untuk mendengar, dan mata, kemudian ada lidah untuk mengecap, kemudian ada kulit untuk merasakan. Jadi dapat diartikan kalau al-bashar ini segala hal yang berbentuk fisik yang sudah diciptakan oleh Allah. Nah, al-bashar ini diartikan juga itu tuh kayak seperti kegiatan manusia pada umumnya. Dari dia makan, dari dia berkembang dan tumbuh, kemudian uh, dia juga bisa melakukan kegiatan sehari-harinya. Nah, kemudian yang kedua ada al-ins. Jadi al-ins ini artinya itu makhluk yang senantiasa selalu menaati Allah sepanjang hidupnya dan terus mengabdi kepada Allah. Jadi di dalam Al-Quran, kata al-ins ini sering dibarengkan dengan kata al-jin. Jadi, tetapi al-ins dulu yang pertama, kemudian diikuti dengan al-jin. Nah, kan pada dasarnya al-ins ini tuh makhluk Allah yang awalnya itu senantiasa menaati Allah. Tapi, nah, pada beberapa orang itu ada yang namanya itu kayak apa ya? Kayak tidak menjalankan apa yang sesuai dengan Allah. Jadi mereka itu ada yang membangkang, ada yang menjalankan larangan-larangan Allah, padahal jelas-jelas itu hal yang dilarang. Jadi al-ins itu yang pada dasarnya itu patuh kepada Allah, dia bisa saja membangkang karena keadaan lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada al-insan. Nah, jadi al-insan ini dapat kita lihat dari kata anasa yang bermakna mengetahui, meminta perizinan, dan melihat. Jadi berarti dalam diri manusia itu dapat melihat, dapat berpikir, dan memiliki nalar untuk kehidupan dia dengan adanya dengan adanya akal untuk berpikir. Jadi manusia itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, al-insan ini dalam Al-Quran juga selalu dibarengkan dengan kata syaiton. Nah, itulah mengapa al-insan ini tidak jauh-jauh dengan kata syaiton. Nah, jadi al-insan ini pada awalnya itu memiliki fitrah. Jadi fitrah dia itu uh, pada awalnya itu fitrahnya itu hanya melakukan hal-hal yang baik saja. Tapi karena lingkungannya itu bisa menyebabkan hal tersebut itu menjadi buruk. Jadi dengan dinyatakannya penyebutan manusia dalam Al-Quran ini dari Al-Bashar, Al-Ins, dan Al-Insan ini berarti memberikan kita nih sebuah gambaran kalau manusia itu ada memiliki hal-hal unik yang di dalam dirinya. Jadi dengan uniknya itu manusia ini terlihat sempurna sebagai makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya kita membahas tentang penciptaan manusia dari unsur materi dan non-materi. Jadi dapat diketahui manusia itu diciptakan melalui dua unsur, yaitu ada unsur materi dan ada unsur non-materi. Nah, penciptaan manusia ini tergabung antara sifat ruh dan materi, antara yaitu kebutuhan yang penting untuk kehidupannya. Kemudian manusia ini juga mempunyai gabungan sifat antara sifat Tuhan dan hal spiritual yang berguna untuk spiritual pada dirinya serta mental yang ada pada dirinya. Serta
Dengan adanya hal tersebut menjadikan dirinya itu sebagai khalifah di muka bumi. Nah, jadi manusia ini terdiri dari al-jism, al-nafs, dan al-ruh. Jadi ketiganya ini mereka sama-sama saling ketergantungan. Karena karena al-jism tanpa al-nafs dan al-ruh itu kayak anggapnya tidak ada apa-apa. Jadi kan al-jism ini itu merupakan kayak sesuatu benda yang mati. Makanya dengan adanya al-nafs dan al-ruh ini bakalan menopang al-jism tersebut. Langsung saja kita akan membahas satu persatu tentang unsur-unsur yang ada pada diri manusia. Yang pertama ada al-jism atau yang bisa kita sebut juga dengan jinsiyah. Jadi jinsiyah ini memiliki beberapa karakteristik yang ada. Contohnya seperti adanya bentuk rupa, memiliki bentuk yang sudah diciptakan sang pencipta, dapat bergerak, memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, yang dimana ia memiliki beberapa organ dalam tubuhnya, serta adanya material yang pada awalnya bersifat mati. Organ-organ yang diciptakan Allah itu seperti adanya hidung, adanya mata, adanya telinga, adanya mulut, dan adanya kulit. Jadi dengan adanya organ-organ tersebut, tentunya kita itu bisa melakukan yang namanya tumbuh dan berkembang. Tapi karena pada awalnya itu jinsiyah ini tuh bersifat mati, jadi kita itu membutuhkan yang kedua, yaitu al-nafs atau yang disebut juga dengan nafsiyah. Jadi nafsiyah ini adalah kualitas yang ada pada kemanusiaan berupa adanya kemauan dan kebebasan pada diri, pikiran dan perasaan yang timbul. Jadi nafsiyah ini membantu jinsiyah itu untuk mengembangkan lagi kemauan dan kebebasan pada dirinya. Nah, jadi nafsiyah ini memiliki 3 dimensi, yaitu ada al-aql, al-nafsu, dan al-qalb. Al-aql yaitu akal yang diciptakan oleh Allah dan digunakan manusia itu untuk berpikir. Kemudian ada al-nafsu. Al-nafsu ini itu tuh mungkin ada yang bersifat baik dan ada juga yang bersifat buruk. Pada fitrahnya, pada awalnya, manusia itu hanya diberikan kebaikan. Tetapi karena ada nafsu ini, bisa saja kita itu bisa melakukan sebuah keburukan atau kejahatan. Dan yang ketiga itu ada al-qalb, yaitu hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, jadi adanya ketiga dimensi ini menjadikan ini nafsiyah itu mewujudkan peran-peran serta fungsinya. Karena al-aql, al-nafsu, dan al-qalb ini sangat membantu al-nafs dalam menjalankan perannya untuk kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya itu ada aspek ruhaniyah. Jadi aspek ruhaniyah ini memuat tentang spiritual dan transcendental. Adanya sifat spiritual ini berarti terdapat sebuah potensi luhur batin pada manusia yang berasal dari ruh ciptaan Allah yang menjadi sifat dasar dalam diri manusia. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, al-jism atau al-jinsiyah ini merupakan benda yang mati. Tetapi karena adanya nafsiyah dan adanya ruhaniyah ini menjadikan pelengkap untuk membuat diri pada manusia ini dapat bergerak, dapat mengerjakan segala sesuatu karena sudah dibantu oleh nafsiyah dan ruhaniyah ini. Baik, berikutnya kita masuk ke pembahasan ketiga mengenai tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah dan abdu Allah. Jadi, dalam kehidupan ini, manusia itu tidak hanya mengandalkan naluri maupun insting yang ia punya. Ia
hidup menggunakan kemauan, akal, serta perasaan yang dia miliki. Manusia bisa saja mengolah, bahkan bisa merubah lingkungan di sekitarnya dengan kehidupan yang dijalaninya, dengan kehidupan yang dikehendakinya seperti apa. Nah, dengan seperti itu, dia itu menggunakan hal tersebut untuk menggapai cita-citanya. Jadi, kita sebagai khalifah di muka bumi ini tentunya tidak luput dengan adanya sebuah pendidikan. Jadi, pendidikan itu yang kita kenal tuh berbagai macam. Karena kita sebagai seorang muslim, kita lebih mengedepankan pendidikan Islam untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pendidikan Islam ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan secara aktif seluruh potensi yang ada pada diri manusia, baik dari potensi jasmaninya dan juga potensi rohaninya. Uh, Kemudian untuk potensi rohani ini dapat mencakup hal-hal spiritual. Nah, pendidikan Islam ini mencakup persoalan duniawi dan ukhrawi. Hal ini dapat terjadi karena ajaran Islam ini menuntun kita kepada jalan untuk menuju akhirat yang tentunya sudah kita persiapkan di dunia yang sekarang kita tinggal ini. Nah, pada dasarnya pendidikan yang paling baik itu yaitu pendidikan yang langsung diberikan oleh Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah itu yaitu pendidikan tentang kemanusiaan. Dengan adanya pendidikan ini bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sesuai dengan tingkat pendidikan, yaitu kebahagiaan yang ada pada diri sendiri, kemudian kebahagiaan yang ada di dalam rumah tangga, kebahagiaan masyarakat, dan adanya kebahagiaan pada seluruh umat manusia. Nah, jadi fungsinya mengapa sih perlunya pendidikan dalam kehidupan kita ini? Karena dengan adanya pendidikan ini lebih membantu kita mengerahkan kehidupan itu menjadi lebih baik. Jadi kita tahu dasar-dasar apa yang bisa menjadikan kehidupan ini bisa menjadi terarah dan bisa menjadi lebih baik lagi untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan sebelumnya. Nah, jadi dengan adanya pendidikan Islam ini yaitu untuk menghasilkan manusia di mana manusia ini berusaha untuk menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Nah, kemudian dengan adanya tujuan ini nih, manusia ini bisa disebutkan juga dengan insan kamil. Jadi insan kamil ini yaitu menjadikan dirinya itu sebagai hamba Allah, menjadikan dirinya sebagai khalifahnya, menjadikan dirinya sebagai khalifah dan juga untuk memperoleh hidup yang baik serta bahagia di muka bumi ini. Selanjutnya kita membahas lagi nih tentang potensi manusia, yaitu jinsiyah dan ruhiyah. Baik, jadi manusia ini memiliki dua potensi dalam dirinya, yaitu potensi jasmani atau yang kita kenal dengan jinsiyah, jismiyah, dan yang kedua ada potensi rohani atau ruhiyah. Jadi yang pertama nih kita membahas tentang jismiyah. Kita membahas lagi ya, kita terulang lagi agar lebih mendalami. Jadi jismiyah ini yaitu seluruh organ tubuh yang ada pada manusia, yaitu berwujud nyata, bersifat material seperti panca indera, paru-paru, ginjal, jantung, darah, dan daging. Potensi ini sudah dimiliki manusia sejak dalam rahim. Jadi Allah itu menciptakan organ-organ tubuh itu sejak kita masih di dalam perut ibu. Nah, sampai anggota tubuh ini ada sampai kita hidup.
Jadi eh, pada dasarnya emang kita itu harus benar-benar bisa merawat eh, aspek ini, potensi ini, karena yang seperti kita ketahui, tubuh kita ini kalau misal kita tidak rawat, itu pasti akan mengalami berbagai kerusakan. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba yang dititipkan oleh Allah, diberi kepercayaan oleh Allah, diberikan eh, anggota tubuh yang lengkap, sebaiknya itu kita bisa menjaganya. Karena ini anggapnya itu udah dikasih gratis. Tapi kalau misalnya kita menyia-nyiakannya, membuat dia rusak, itu bakalan sulit juga untuk membuat dia seperti semula kembali yang sudah diciptakan oleh Allah sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ada ruhiyah. Ruhiyah ini meliputi tentang akal, qalb, dan nafs. Jadi, yang pertama kita bahas tentang akal. Um, Akal ini itu merupakan sebuah daya untuk berpikir yang terdapat dalam diri seseorang. Nah, untuk memahami dan menggambarkan sesuatu yang ada, kita itu perlu dorongan sebuah moral dan dorongan untuk mengambil sebuah pelajaran. Karena dengan adanya akal, kita itu bisa berpikir, terus berpikir apa nih hal yang bisa kita lakukan untuk menjalankan hal tersebut. Kemudian yang kedua ada qalb. Qalb ini maknanya yaitu membalik. Karena qalb ini sering berbolak-balik, hati manusia itu berbolak-balik ya. Kadang bisa senang, bisa bahagia, kadang juga bisa susah, bisa sedih. Jadi hati manusia ini diartikan tuh seperti hal yang dapat berbolak-balik. Kemudian dengan hati ini juga kita itu bisa dengan mudah mengerjakan kebaikan, tetapi kita bisa juga dengan mudah mengerjakan keburukan. Kayak dari itu kita selalu meminta kepada Allah supaya kita itu ya uh, selalu mengerjakan hal yang baik-baik saja dan dihindarkan dari segala hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, nafs. Jadi nafs ini menurut pandangan Al-Quran, nafs ini tuh terlahir dengan sempurna. Jadi nafs itu sudah diciptakan oleh Allah dengan sesempurna mungkin untuk membuat manusia itu berbuat kebaikan ataupun keburukan. Jadi al-nafs ini tuh juga dijadikan wadah untuk menampung gagasan serta kemauan pada diri manusia. Jadi manusia itu mau apa, dia itu bisa ditampung di dalam nafs ini. Kemudian, nah kita membahas lagi nih masalah tentang fitrah. Jadi yang seperti kita bahas sebelumnya, fitrah ini dari awal itu kita sudah diberikan oleh Allah untuk melakukan hal yang baik-baik saja. Fitrah ini pada dasarnya itu sesuatu hal yang baik, tapi karena kita ini manusia kan ya, memiliki hawa nafsu dan lingkungan sekitar kita itu mempengaruhi juga. Jadi bisa saja manusia ini mengerjakan hal-hal yang buruk. Itu bisa saja terpengaruh oleh hawa nafsunya yang buruk. Nah, jadi untuk mempertahankan hal yang baik itu, tentunya kita juga harus mengerjakan segala perbuatan yang baik saja, serta menghindari hal-hal yang menjerumuskan kita dalam perbuatan buruk. Nah, potensi yang dimiliki manusia ini sangat berpengaruh nih pada perkembangan dan pertumbuhan pada lingkungannya. Jika di sekitarnya itu meliput lingkungan yang buruk, tentu saja kita juga pasti bakalan terikut dengan hal-hal yang buruk tersebut. Tapi jika diri kita ini dan lingkungan kita itu merupakan hal-hal yang baik saja, tentu saja kita akan menjalankan segala kehidupan yang baik-baik saja. Jadi adanya pendidikan Islam ini sangat penting nih, sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, pendidikan Islam ini harus dikembangkan untuk sebuah pembelajaran
yang hanya mengarah kepada kebaikan serta menjauhkan hal-hal buruk dari pendidikan. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir kita tentang implikasinya terhadap pendidikan Islam. Jadi, pendidikan ini adalah kayak sebuah proses untuk mengembangkan hal-hal potensi-potensi yang baik pada diri manusia. Jadi, secara umum, ada 5 cara yang digunakan manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi, ada 5 potensi nih, yaitu yang pertama al-jism, yang seperti kita tahu tadi yang sudah kita bahas berulang kali, yaitu tentang fisik manusia, tentang tubuh, anggota tubuh. Kemudian ada yang kedua, digunakannya pemikiran rasional sebagai potensi akal. Jadi di sini akal itu ditekankan untuk berpikir secara rasional, berpikir secara mendalam. Karena dengan berpikir secara rasional, berpikir secara mendalam itu kita lebih dapat mengetahui nih hal-hal secara mendalam, hal-hal yang benar-benar harus kita pahami dengan pemikiran rasional tersebut. Kemudian yang ketiga, qalb, tadi hati yang dapat dibolak-balik. Manusia itu bisa saja berbuat baik dan buruk, bisa saja sedang senang ataupun sedang sedih. Kemudian al-ruh. Al-ruh tadi itu tentang hal spiritual, itu dimana sifat yang dimiliki Tuhan itu ditanamkan pada diri manusia dan menjadikan manusia itu untuk menjalankan segala perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kemudian berikutnya itu terdapatnya sebuah fitrah pada manusia. Sudah kita bahas juga tadi pada pembahasan sebelumnya. Ya, lanjut saja. Kemudian dengan adanya pendidikan Islam ini, dengan adanya bantuan pendidikan Islam ini, mengajarkan kita nih mana hal yang buruk, mana hal yang baik. Jadi kita tuh dapat memilah mana hal-hal yang harus kita jalankan dan mana hal-hal yang harus kita hindari. Kemudian segala hal yang bermanfaat dan berguna untuk masa depan itu lebih diutamakan dalam pengajaran pendidikan Islam ini. Karena tidak mungkin pendidikan Islam ini mengajarkan hal-hal yang buruk. Karena pendidikan Islam ini tentunya mau kita itu menjalankan kehidupan yang baik-baik saja dan menghindarkan segala perbuatan yang buruk. Jadi adanya seorang pengajar, apalagi pengajar tentang pendidikan Islam ini, akan membuat siapa saja merasa dirinya itu memiliki ilmu yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Pendidikan ini juga mungkin untuk dapat dijalankan dengan baik itu pasti membutuhkan pengajar. Tentunya pengajar yang baik juga, pengajar yang disiplin, pengajar yang tahu tentang aturan-aturan yang ada, serta pengajar yang baik secara sifat, akhlak, dan maupun ilmu yang ada pada dirinya. Nah, pendidikan ini ya sangat penting untuk kita menghadapi masa depan kita untuk menggapai cita-cita kita. Maka dari itu, kalau kita mempunyai kesempatan nih untuk melakukan pendidikan setinggi mungkin, jadi kita tuh harus berusaha sebisa kita, kalau kita tuh yakin kita bisa untuk menggapai cita-cita kita atau kita bisa menggapai pendidikan kita setinggi mungkin. Mungkin sekian dulu materi kita kali ini. Jika masih terdapat kekurangan selama saya menjelaskan, ya karena saya baru belajar juga. Saya berharap dengan hal yang sudah saya jelaskan tadi bisa dapat bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan juga. Baik, sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.